Kita semua tentunya mengenal Disney atau Pixar. Disney menjadi salah satu teman nostalgia kita. Mereka menemani kita tumbuh dewasa dengan menayangkan film-film kualitas terbaik. Disney memiliki banyak industri media, seperti halnya serial Marvel dan Star Wars, hingga Disney Plus dan ESPN. Harus kita akui, Disney telah menduduki posisi puncak dalam industri perfilman, terlebih lagi pada saat pandemi. Disney Plus mampu meraup keuntungan yang lebih banyak dibanding hari biasanya. Karena dengan adanya peraturan work from home secara global, memungkinkan orang akan melakukan streaming film untuk menghilangkan kejenuhan. Berbeda halnya jika kondisi normal, Disney akan mendapatkan keuntungan dari film mereka yang tayang di bioskop. Jika di video sebelumnya kita telah mengulas tentang kejatuhan Netflix, kali ini sepertinya Disney juga bernasib sama. Meskipun revenue Disney Plus melonjak, namun yang terjadi justru sebaliknya. Pendapatan bersih mereka turun dari 10 miliar dolar hingga 5 miliar dolar per tahun. Sementara itu, sejak munculnya new normal, Disney kembali mendapatkan untung meskipun tidak sebesar sebelumnya, hanya berkisar antara 2 miliar hingga 3 miliar dolar. Sejak mengalami kenaikan saham pada awal tahun 2021, setelahnya saham Disney turun hingga 50% atau senilai 188 miliar dolar market cap. Jadi, apa yang menyebabkan perusahaan sebesar Disney yang mampu mengalahkan Netflix merugi? Meskipun Disney sukses dengan platform streaming mereka, yaitu Disney Plus yang mampu mengalahkan Netflix, ada masalah lain yang mengkhawatirkan para investor, yaitu pertumbuhan Disney Plus itu sendiri. Memang terdengar ironis, karena Disney Plus sendiri sukses mendapatkan 137 juta pelanggan hanya dalam jangka waktu 2,5 tahun, mengalahkan Netflix dalam hal jumlah pertumbuhan, di mana Netflix sendiri membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk mendapatkan 200 juta pelanggan. Di sisi lain, para investor khawatir bagaimana pertumbuhan Disney Plus pasca pandemi. Jika kita melihat kuartal ketiga dan keempat tahun 2021, kita akan melihat pelanggan Disney Plus hanya naik sebesar 2 juta pelanggan, di mana angka tersebut jauh dari harapan investor yang memprediksi akan mendapatkan 9 juta pengguna baru. Seperti yang kita tahu, Disney Plus mampu mendapatkan pelanggan dengan cepat karena adanya pandemi, karena mereka yang merasa bosan cenderung akan menghabiskan waktu untuk menonton. Namun, karena kondisi saat ini kembali normal dan sebagian besar work from home telah berakhir, menyebabkan Disney Plus sulit untuk mendapatkan pelanggan baru seperti sebelumnya. Bahkan mereka akan cenderung berhenti berlangganan dan memilih untuk menonton langsung di bioskop bersama teman ataupun keluarga. Seperti yang dialami Netflix, di mana mereka kehilangan 200.000 pelanggan untuk pertama kalinya. Sementara itu, Disney Plus justru mendapatkan hasil yang sebaliknya. Pelanggan Disney Plus kembali bertambah dan mereka menargetkan untuk mendapatkan 230 hingga 260 juta pelanggan hingga tahun 2024. Namun, untuk meraih angka tersebut, Disney harus mendapatkan setidaknya 11 hingga 12 juta pelanggan per kuartal agar target dapat tercapai. Yang menjadi masalah adalah investor merasa ragu melihat perkembangan pasar, hingga sebagian besar investor memilih untuk menarik sahamnya dari Disney. Kita tahu bahwa Disney bagaikan sebuah kerajaan. Mereka memiliki banyak industri hiburan di seluruh dunia, sehingga ditinggalkan oleh sebagian investor bukanlah hal yang perlu ditakutkan. Di sisi lain, keadaan yang kembali normal seperti sebelum masa pandemi membuat kebanyakan orang lebih memilih untuk pergi keluar rumah dibandingkan menonton acara streaming, dan salah satu tujuan mereka adalah Disneyland. Yang menjadi masalah adalah Disney telah menutup sebagian taman tersebut satu persatu secara global karena adanya pandemi. Berdasarkan data, pendapatan Disney memang kembali naik seperti di saat sebelum pandemi. Pendapatan tersebut belum dihitung menjadi bottom line atau profit, yang artinya masih dalam bentuk gross revenue atau pendapatan kotor. Jika kita melihat net margin Disney, maka kita melihat jika Disney masih merugi. Salah satu faktor yang menyebabkan kerugian adalah karena pemberhentian para karyawan Disney semasa pandemi, di mana Disney merumahkan sebanyak 28.000 staf. Meskipun saat ini Disney kembali membuka lowongan baru, namun sebanyak 25.000 staf yang dirumahkan
menuntut Disney karena tidak membayar gaji yang layak. Penyebab lain dari kerugian Disney adalah inflasi, yang menyebabkan mereka harus membayar lebih untuk semua kebutuhan agar perusahaan dapat tetap berjalan. Sudah bukan rahasia jika Disney termasuk perusahaan yang sangat liberal. Mereka menjadi salah satu pendukung gerakan woke culture atau LGBTQ+. Banyak film Disney secara terang-terangan mempromosikan gerakan LGBT. Hal itu tentunya membuat banyak orang tua yang akhirnya mempertimbangkan untuk berlangganan Disney Plus karena para orang tua tidak ingin anaknya terkontaminasi oleh konten tersebut. Tidak heran jika film mereka diblokir di beberapa negara yang menentang LGBT, termasuk Indonesia. Sebagai perusahaan, investor menilai Disney seharusnya fokus dengan bisnis yang mereka lakukan dan menjauh dari segala macam politik ataupun topik-topik tertentu. Karena sebagian investor, mereka tidak menyukai perusahaan yang sering melakukan kontroversi. Banyak pihak investor yang menilai, jika Disney terlalu ikut campur dalam urusan politik seperti halnya Facebook dan Twitter, yang akhirnya menyebabkan investor mulai menarik saham mereka baik secara perlahan ataupun sekaligus. Menurut kamu, akankah Disney kembali merajai dunia perfilman di masa mendatang? Tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.